Pernahkah Anda terbangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba menyadari bahwa hari ini akan berjalan persis sama dengan kemarin, minggu lalu, bahkan tahun lalu? Perasaan ini sering kali datang seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti kesadaran kita. Sebuah perasaan bahwa meskipun waktu terus bergerak maju, diri kita seolah-olah terpaku di satu titik yang sama. Kita melihat orang lain di layar ponsel kita meraih pencapaian baru, bepergian ke tempat eksotis, atau sekadar tampak lebih hidup. Sementara kita masih bergelut dengan rutinitas yang itu-itu saja. Pekerjaan yang mulai terasa mekanis dan ambisi yang perlahan meredup menjadi sekadar angan-angan. Pertanyaannya bukan sekadar apa yang salah dengan saya, melainkan lebih dalam dari itu. Mengapa sistem biologis dan psikologis kita seolah-olah bersekongkol untuk menjaga kita tetap berada dalam zona yang sangat membosankan ini? Kita sering menyalahkan keadaan, keberuntungan, atau kurangnya kesempatan, namun kenyataannya seringkali lebih kompleks dan tersembunyi di balik lapisan kebiasaan yang tidak kita sadari serta mekanisme pertahanan diri yang dirancang oleh otak kita untuk menjaga keamanan, bukan kemajuan. Fenomena hidup yang gitu-gitu saja sebenarnya adalah sebuah kondisi psikologis yang dikenal sebagai stagnasi eksistensial. Ini bukan berarti Anda tidak melakukan apapun. Seringkali Anda justru merasa sangat sibuk. Namun, kesibukan tersebut hanyalah gerak lari di tempat seperti hamster yang terus berlari di roda putarnya tanpa pernah benar-benar berpindah posisi. Dalam narasi edukatif ini, kita akan membedah secara mendalam faktor-faktor internal yang menjebak kita dalam siklus repetisi ini. Kita akan melihat bagaimana otak manusia yang berevolusi untuk bertahan hidup justru menjadi penghambat utama dalam dunia modern yang menuntut inovasi dan perubahan. Dengan memahami akar penyebabnya, kita bukan hanya mendapatkan jawaban atas rasa frustrasi kita, tetapi juga peta jalan untuk mulai menggerakkan kembali kemudi kehidupan yang selama ini terasa macet. Mari kita mulai perjalanan ini dengan jujur, tanpa penghakiman, untuk memahami mengapa zona nyaman kita justru menjadi penjara yang paling sulit ditembus. Untuk memahami mengapa kita sulit berubah, kita harus melihat ke dalam batok kepala kita, tepatnya pada struktur yang disebut basal ganglia. Bagian otak ini bertanggung jawab atas pembentukan kebiasaan dan otomatisasi tindakan. Secara evolusioner, otak adalah organ yang sangat boros energi. Ia mengonsumsi sekitar 20% energi tubuh meskipun beratnya hanya 2% dari massa tubuh kita. Untuk menghemat energi, otak selalu mencari cara untuk mengubah tugas-tugas berulang menjadi otomatisasi. Inilah sebabnya mengapa Anda bisa menyetir mobil pulang tanpa benar-benar memikirkan setiap belokan, atau mengapa Anda secara otomatis merogoh ponsel saat merasa bosan. Masalah muncul ketika rutinitas yang gitu-gitu saja ini telah diambil alih oleh basal ganglia. Hidup Anda menjadi serangkaian skrip yang sudah terprogram. Anda tidak lagi membuat keputusan secara sadar, melainkan hanya menjalankan perintah dari masa lalu. Keinginan untuk berubah adalah tugas dari prefrontal cortex, bagian otak yang lebih baru dan sadar, namun ia membutuhkan energi yang sangat besar untuk melawan kekuatan otomatisasi dari basal ganglia. Akibatnya, setiap kali Anda ingin memulai sesuatu yang baru, Anda akan merasakan resistensi fisik dan mental yang nyata, seolah-olah ada beban berat yang menahan Anda untuk tetap pada pola lama yang sudah aman dan teruji. Lebih jauh lagi, kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai homeostasis psikologis. Sama seperti tubuh kita menjaga suhu pada angka tertentu agar tetap sehat, pikiran kita juga memiliki titik keseimbangan emosional. Saat kita mencoba melakukan perubahan besar, meskipun itu perubahan positif seperti mulai berolahraga atau pindah karier, sistem internal kita mendeteksi adanya gangguan pada stabilitas. Hal ini memicu respons stres atau kecemasan yang sering kita salah artikan sebagai tanda bahwa kita tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Kita cenderung mundur kembali ke zona yang gitu-gitu saja. Bukan karena zona itu baik, tetapi karena zona itu familiar. Otak kita lebih memilih penderitaan yang familiar daripada kebahagiaan yang tidak pasti. Ketidakpastian dianggap sebagai ancaman oleh insting purba kita.
sehingga kita terus-menerus memilih rute yang sama, makan di tempat yang sama, dan berpikir dengan cara yang sama, tanpa menyadari bahwa keamanan yang kita rasakan sebenarnya adalah stagnasi yang mematikan potensi kita secara perlahan. Di era modern, alasan hidup kita terasa stagnan seringkali berkaitan erat dengan cara kita mengonsumsi dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang sering disalahpahami sebagai hormon kebahagiaan, padahal sebenarnya ia adalah hormon antisipasi atau pencarian. Di masa lalu, manusia harus bekerja keras, berburu, atau membangun sesuatu untuk mendapatkan kepuasan dopamin. Namun sekarang, kita hidup dalam ekosistem yang menyediakan dopamin instan tanpa usaha. Melalui media sosial, makanan cepat saji, game video, dan konten singkat yang tidak ada habisnya. Saat Anda menghabiskan berjam-jam melakukan scrolling tanpa tujuan, otak Anda mendapatkan ledakan dopamin kecil yang terus-menerus. Hal ini menciptakan sebuah kondisi yang disebut sebagai dopamin baseline, yang rendah namun stabil, karena Anda sudah mendapatkan kepuasan semu tanpa harus bergerak atau berkembang. Motivasi Anda untuk melakukan perubahan yang membutuhkan usaha keras seperti belajar keahlian baru atau membangun bisnis menjadi layu. Mengapa harus bersusah payah mendaki gunung jika Anda bisa mendapatkan stimulasi visual yang sama melalui layar dari tempat tidur Anda? Kondisi ini menciptakan ilusi kemajuan. Saat kita menonton video motivasi atau membaca tentang kesuksesan orang lain, otak kita seringkali tidak bisa membedakan antara pencapaian nyata dan simulasi mental. Kita merasa seolah-olah sudah melakukan sesuatu hanya karena kita telah mengonsumsi informasinya. Ini adalah jebakan informasi tanpa aksi yang sangat berbahaya. Anda mungkin merasa sedang belajar, namun tanpa implementasi, informasi tersebut hanyalah sampah digital yang membebani memori tanpa mengubah realita hidup Anda. Inilah yang membuat hidup terasa stagnan meskipun Anda merasa terus-menerus sibuk dengan dunia digital. Kita kehilangan kemampuan untuk menunda gratifikasi, delayed gratification. Padahal semua hal hebat dalam hidup, baik itu hubungan yang mendalam, tubuh yang sehat, atau karier yang cemerlang, hanyalah hasil dari investasi jangka panjang yang tidak memberikan hasil instan. Selama Anda masih terjebak dalam lingkaran dopamin murah, energi Anda akan habis untuk hal-hal yang tidak meninggalkan jejak permanen pada kemajuan hidup Anda. Salah satu alasan psikologis terkuat mengapa hidup Anda tetap sama adalah karena Anda memiliki kontrak bawah sadar dengan rasa takut. Banyak dari kita lebih memilih untuk tidak pernah mencoba daripada harus menghadapi kemungkinan gagal di depan umum. Kegagalan bukan hanya dianggap sebagai hasil yang buruk, tetapi seringkali kita internalisasi sebagai identitas diri. Kita berpikir, jika saya mencoba bisnis ini dan gagal, berarti saya adalah seorang kegagalan. Untuk menghindari rasa sakit ego ini, kita memilih untuk tetap diam. Stagnasi menjadi mekanisme perlindungan diri yang sangat efektif. Jika Anda tidak pernah melangkah keluar, Anda tidak akan pernah tersandung. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Anda kehilangan kesempatan untuk belajar melalui kesalahan. Tanpa kesalahan, tidak ada koreksi. Tanpa koreksi, tidak ada pertumbuhan. Kita terjebak dalam pola pikir tetap, fixed mindset, yang percaya bahwa kemampuan kita sudah mentok sehingga tantangan baru dianggap sebagai ancaman terhadap reputasi diri yang rapuh, bukan sebagai sarana untuk memperluas kapasitas diri. Selain ketakutan, ada pula konsep yang disebut hedonic adaptation atau adaptasi hedonik. Ini adalah kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan yang stabil setelah mengalami peristiwa positif atau negatif. Inilah yang menjelaskan mengapa kenaikan gaji, pembelian mobil baru, atau pindah ke rumah yang lebih mewah hanya memberikan kebahagiaan sesaat sebelum akhirnya perasaan gitu-gitu saja itu kembali muncul. Kita sering berpikir bahwa jika faktor eksternal kita berubah, maka hidup kita akan berubah. Namun kenyataannya, jika pola pikir dan cara kita merespons hidup tetap sama, maka lingkungan baru pun akan segera terasa membosankan. Kita terus mencari hal besar berikutnya.
sebagai solusi atas kegelisahan kita tanpa menyadari bahwa masalahnya bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memaknai setiap momen. Kita lupa bahwa perubahan yang substansial harus dimulai dari transformasi internal, perubahan cara pandang, nilai-nilai, dan standar diri sebelum dunia luar bisa benar-benar terlihat berbeda di mata kita. Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Kalimat ini mungkin terdengar klise, namun memiliki dasar sosiologis yang sangat kuat. Manusia adalah makhluk peniru secara alami. Jika lingkaran sosial Anda terdiri dari orang-orang yang juga merasa nyaman dalam stagnasi, yang sering mengeluh tanpa solusi, atau yang memiliki standar hidup yang rendah, maka secara tidak sadar Anda akan menyesuaikan kecepatan langkah Anda dengan mereka. Tekanan sosial untuk menyesuaikan diri seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk menonjol. Ada ketakutan bawah sadar bahwa jika Anda mulai berubah, Anda akan kehilangan koneksi dengan lingkungan lama Anda. Anda mungkin dituduh sombong, berubah, atau tidak asik lagi. Untuk menjaga keharmonisan sosial, kita seringkali mengorbankan pertumbuhan pribadi kita. Kita terjebak dalam norma kelompok yang menganggap hidup yang biasa-biasa saja adalah standar yang paling aman untuk diterima. Selain itu, masalah utamanya seringkali bukan karena kita menetapkan target yang terlalu tinggi dan gagal, melainkan karena kita menetapkan target yang terlalu rendah dan berhasil mencapainya. Kita merasa hidup sudah cukup baik sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan lebih. Namun, dalam hukum alam, tidak ada sesuatu yang benar-benar statis. Jika sesuatu tidak bertumbuh, maka ia sedang membusuk. Rasa puas diri yang berlebihan adalah musuh dari keunggulan. Saat kita berhenti menantang diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan sulit atau tanggung jawab baru, otot mental kita mulai mengecil. Kita mulai menerima mediokritas sebagai identitas. Kita melihat hidup yang datar sebagai nasib, padahal itu adalah pilihan yang kita buat setiap hari melalui orang-orang yang kita ajak bicara, buku yang tidak kita baca, dan percakapan yang kita hindari. Lingkungan Anda bisa menjadi angin bagi layar Anda atau menjadi jangkar yang menahan Anda di pelabuhan. Sayangnya, banyak dari kita memilih untuk tetap berlabuh karena takut akan badai di tengah samudra luas. Setelah memahami segala kerumitan di balik stagnasi ini, lantas bagaimana cara kita keluar? Langkah pertama bukanlah melakukan lompatan besar yang dramatis, melainkan melakukan audit diri yang jujur. Anda harus mulai dengan mengenali pola-pola otomatis yang selama ini mengendalikan hari-hari Anda. Mulailah dengan mengubah rutinitas terkecil yang memaksa otak Anda untuk tetap terjaga. Jika biasanya Anda langsung membuka ponsel saat bangun tidur, cobalah untuk duduk diam selama 5 menit tanpa distraksi. Perubahan kecil ini mengirimkan sinyal kepada otak bahwa ada nakhoda baru yang sedang mengambil alih kemudi. Kita perlu membangun kembali hubungan kita dengan rasa tidak nyaman. Alih-alih melarikan diri dari rasa cemas saat mencoba hal baru, kita harus belajar untuk merangkulnya sebagai indikator bahwa pertumbuhan sedang terjadi. Ingatlah bahwa rasa tidak nyaman adalah biaya yang harus dibayar untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih berarti. Selain itu, sangat penting untuk mengatur ulang ekosistem dopamin Anda. Lakukan apa yang disebut sebagai dopamin fasting atau puasa dopamin dari aktivitas yang tidak produktif untuk mengkalibrasi ulang sensitivitas otak Anda terhadap kepuasan. Saat Anda mulai mengurangi stimulasi instan, hal-hal yang sebelumnya terasa berat seperti membaca buku atau mempelajari keterampilan baru akan mulai terasa lebih menarik dan memuaskan. Fokuslah pada sistem, bukan hanya pada tujuan. Tujuan memberi kita arah, tetapi sistemlah yang membawa kita ke sana. Jika hidup Anda stagnan, kemungkinan besar sistem harian Anda rusak. Bangunlah kebiasaan yang memiliki efek akumulatif, compounding effect. Perubahan 1% setiap hari mungkin tidak terlihat
terlihat di bulan pertama, tetapi dalam setahun Anda akan menjadi versi diri yang 37 kali lebih baik. Jangan menunggu motivasi datang, karena motivasi hanyalah perasaan yang labil. Gunakan disiplin untuk membangun struktur yang mendukung kemajuan Anda bahkan saat Anda merasa malas. Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa hidup yang gitu-gitu saja bukanlah sebuah hukuman mati, melainkan sebuah alarm yang menandakan bahwa potensi Anda sedang meronta, minta dibebaskan. Anda bukan tawanan dari masa lalu atau lingkungan Anda, kecuali jika Anda mengizinkannya. Stagnasi adalah tanda bahwa Anda sudah terlalu besar untuk wadah yang Anda tinggali saat ini. Seperti seekor kepiting yang harus melepaskan cangkang lamanya yang keras agar bisa tumbuh lebih besar, proses yang menyakitkan dan membuat mereka rentan, Anda juga harus bersedia melepaskan identitas lama yang sudah tidak lagi relevan dengan impian Anda. Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain atau kenyamanan semu dari rutinitas menghalangi Anda untuk mengeksplorasi kedalaman kemampuan yang Anda miliki. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya bertahan hidup. Dunia membutuhkan orang-orang yang hidup dengan penuh intensi dan gairah. Mulailah hari ini dengan satu keputusan berani, sekecil apapun itu. Berhentilah membandingkan awal perjalanan Anda dengan pertengahan perjalanan orang lain. Fokuslah pada progres pribadi Anda sendiri. Ingatlah, satu-satunya cara untuk mengubah masa depan adalah dengan mengubah apa yang Anda lakukan sekarang, di detik ini. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani secara repetitif tanpa makna. Pecahkan roda hamster itu, keluarlah dari zona nyamanmu, dan mulailah menulis bab baru yang penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan kemenangan yang nyata. Karena pada akhirnya, hidup yang luar biasa bukanlah tentang ketiadaan masalah, melainkan tentang keberanian untuk terus bergerak maju meskipun di tengah ketidakpastian. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di puncak pertumbuhan Anda.